Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus wali murid, santriwan dan santriwati Kutab Al-Fajar yang semoga kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam taujih, dalam tausiah singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan perintahnya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus wali murid, santriwan dan santriwati Kutab Al-Fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 182 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian as-syiyam, berpuasa, maknanya puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kewajiban siam Ramadan Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita adalah merupakan bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulakan ayat ini dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama menyatakan panggilan kepada seseorang apabila dipanggil dengan nama yang terbaik, dengan sebutan yang terbaik, ini akan memberikan daya tarik yang lebih, akan memberikan perhatian yang lebih bagi yang dipanggil. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ahabbul asma, dengan sebaik-baik nama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan, diwajibkan ke atas kalian as-syiyam. As-syiyam al-imsak, maknanya menahan diri sesuai dengan batas-batas yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan siam itu ke atas orang-orang sebelum kalian. Ini memberikan tasjih, memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita laksanakan siam ini dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran, dan dengan semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan puasa ini, asyam ini bukan sekedar aku fardukan kepada kalian
wahai umat Muhammad, tapi juga kepada umat-umat para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin wa yunadi munadin ya baghiyal khairi abshir wa ya baghiyasy syarri aqsir wa dzalika walillahi utaqa wa dzalika kullu lailah." Yang artinya, apabila malam awal di malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu, Allah membuka seluruh pintu-pintu jannah. Pintu-pintu surga seluruhnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah tutup seluruh pintu-pintu pintu-pintu neraka. Tidak ada yang dibuka satupun. Falam yuftah min habab wasuffidatis syayatin. Kemudian Rasulullah bersabda, dan seluruh setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kata para ulama asyayatinul kibar, syaitan-syaitan yang besar, atau dalam bahasa hadis yang lain maradatul jin. Maradatul jin itu adalah pimpinan-pimpinan pendolan-pendolannya jin ya. Mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyeru, tentunya dari langit sana. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi abshir, wahai para pecinta-pecinta, para pencari kebaikan. Ya baghiyal khair, wahai orang yang senang kepada perbuatan kebaikan, abshir, berilah kabar gembira, atau gembirakanlah hati-hati kalian, karena kalian sudah masuk ke dalam satu bulan yang Allah melipat gandakan amal kebaikan untuk atau bagi orang yang mengamalkannya. Sebaliknya penyeru tadi menyeru, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang senantiasa bergelimang dalam perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, aqsir, tahanlah tangan-tangan kalian. Wa dzalika walillahi utaqa. Kemudian beliau SAW bersabda, dan pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa api nerakanya. Wa dzalika kullu lailah, dan hal itu terjadi pada setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, khusus para wali murid, wali dari santriwan-santriwati Kutab Al-Fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya, bahkan sudah sewajibnya kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah dan merupakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanfaatkan mawasimu al-khairat. Kita manfaatkan peluang-peluang kebaikan ini untuk kita isi dengan amal-amal saleh. Kita isi dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan yang sangat istimewa, yang sungguh sangat merugi, dan sungguh sangat merugi orang yang melewatkannya begitu saja. Di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pada satu ketika beliau ingin menaiki mimbar untuk berkhutbah. Ketika beliau melangkah, di langkah yang pertama beliau terhenti, kemudian menyatakan atau berdoa amin. Kemudian ketika beliau melangkahkan kaki yang kedua untuk menaiki mimbar, beliau SAW juga mengatakan amin. Kemudian yang ketiga pula beliau juga mengatakan amin. Para sahabat Rasulullah SAW ketika itu heran, apa gerangan yang terjadi pada beliau SAW
ketika beliau hanya mengucapkan amin sampai 3 kali. Setelah turun dari mimbar, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kami dengar engkau tadi mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali?" Maka beliau SAW menjawab, "Ata'ani Jibril. Ketika aku akan menaiki mimbar tadi, datang kepadaku Jibril alaihissalam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan 3 perkara. Yang salah satunya diantaranya, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan yang mulia, yang suci, yang menjanjikan segala kebaikan tersebut, fa'ab'adahu Allah," kata Jibril alaihissalam, "maka semoga orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Jibril mengatakan, "Qul amin, aminkan wahai Muhammad." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Itulah salah satu di antara 3 amin yang diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu para sahabat tidak mengetahui apa yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, khususnya wali murid, santriwan dan santriwati Kutab Al-Fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya, bulan Ramadan adalah syahrut taubah, bulan di mana kita sangat digalakkan untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan dalam bulan-bulan Ramadan atau dalam bulan Ramadan di beberapa tempat di belahan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita saksikan betapa kaum muslimin mereka berduyun-duyun memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam rangka untuk mereka meningkatkan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dahulunya mungkin tidak pernah kenal apa itu masjid, tidak pernah mendengar sepatah kata pun nasihat para alim ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh, para mubalik. Maka di bulan Ramadan Allah berikan kesadaran kepada mereka untuk kembali menuju rumah-rumah Allah, untuk melaksanakan salat berjamaah, untuk melaksanakan qiyam Ramadan di siang harinya, untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wali murid, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syahrul Ramadan adalah syahrul taubah, bulan di mana kita digalakkan untuk banyak-banyak bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna taubat itu adalah raja'ah, taba yatubu ay raja'a yarji, untuk kembali kepada Allah, kembali kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk makna taubat beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari segala salah dan dosa kita. Kemudian para ulama menyatakan di antara yang menonjol dalam bulan Ramadan adalah syahrul infaq. Bulan Ramadan kita digalakkan untuk memperbanyak infak, sedekah apapun bentuknya, termasuk zakat mal bagi mereka-mereka yang punya perhitungan malnya di akhir bulan Ramadan ataupun menjelang bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, syahrul infaq ini, al-infaq adalah merupakan ciri benarnya iman seseorang. Oleh karena itu disebut sedekah. Tusamma sadaqatu sadaqatan. Sedekah itu dikatakan sedekah berasal dari kata-kata sedekah. Sedekah itu artinya jujur. Maka Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, was-sadaqatu burhan. Dan sedekah yang asal katanya dari kata-kata sedekah, benar, jujur, itu burhan, kata Rasulullah. Itu merupakan bukti keimanan seseorang. Maka di dalam bulan Ramadan inilah saatnya kita bersungguh-sungguh di dalam menyalurkan sebagian harta amanah titipan Allah kepada masing-masing kita ke jalan-jalan kebaikan, ke rumah-rumah Allah, kemudian menuju kepada
jalan-jalan kebaikan, termasuk disalurkan untuk memberikan iftar, makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, yang itu pahalanya luar biasa. Dijanjikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut. Maka kalau itu disalurkan kepada tempat-tempat, lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat yang di situ banyak jamaah, banyak orang-orang yang berbuka, maka semakin banyak orang yang menikmati ya hasil dari sedekah kita untuk disedekahkan kepada orang yang berbuka puasa, fa insyaallah pahalanya pun akan semakin besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa nasihat yang mungkin bisa dijadikan tasjid, memotivasi diri kita sebelum masuki bulan Ramadan yang mulia ini, yang diantara tujuan utama Ramadan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat tersebut, Al-Baqarah 182, la'allakum tattaqun, agar kalian wahai hamba-hambaku, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika keluar dari bulan Ramadan menjadi insan, manusia-manusia yang muttaqin, di mana takwa inilah menjadi bekal utama kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang menjadi syarat untuk seseorang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanya saja Allah menerima amalan seseorang itu adalah amalan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Al-ayat. Apakah orang yang membangun ya bangunannya di atas dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mencari keridhaan Allah, apakah sama antara mereka dengan orang-orang yang membangun bangunannya ala syafa jurufin har, di tepi jurang yang akan roboh, yang akan longsor? Maka tentunya jawabnya tidak sama. Para ulama tafsir menyatakan di atas Syekh Qutb rahimahullah, ayat ini maknahu am. Ayat ini maknanya adalah dimaknai secara umum apapun bangunan, baik bangunan hissi yang sifatnya materi ataupun bangunan yang sifatnya amal yang diamalkan oleh seseorang. Maka bangunan amal kita ini ketika tidak didasarkan ketakwaan kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut wal iyadzubillah ibaratnya seseorang yang membangun bangunan di tepi jurang yang akan longsor, fanhara bihi fi nari jahannam, maka akibat yang paling fatal bahwasanya bangunan tersebut akan roboh pula beserta orang yang membangunnya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut termasuk orang yang amalnya sia-sia ketika dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam ayatnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang ketika beramal dasarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, kemudian mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekelumit nasihat dalam rangka tarhib bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan yang mulia pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari Ramadan, jam-jam Ramadan, menit-menit Ramadan, detik-detik Ramadan yang akan datang ini dengan penuh ketakwaan, keimanan, dan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita untuk dipertemukan dengan satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadari insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
walisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Saya akhiri nasihat saya yang sekelumit ini dengan tasbih kifara subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.